lagi. Jadi dawuh Rasulullah kepada para sahabat, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan baginya api neraka? Dawuh para sahabat, iya wahai Rasulullah. Apa itu? Qalu bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin. Apa itu hayyin, layyin, sahlin, qaribin? Pertama Kak Dinto, golongan yang diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka yaitu hayyin. Pasera hayyin Kak Dinto, yaitu orang yang tidak suka memaki. Orang yang tidak suka memaki, tidak mudah marah, tidak mudah melaknat. Iki Kak Dinto ngiring sami-sami iya. Orang setak gampang ngosok, orang setak gampang memaki-maki orang lain, dan Kak Dinto setak gampang amarah. Kak Dinto kelakuan sangat melarat. Sangat melarat. Memang setak ngosok melarat. Dan dari itu makanya, karena itu melarat, makanya diharamkan baginya untuk masuk neraka. Tapi saya tak ngosok dalam sehari semalam nih melarat ke anak, ke laki, ke taretan, melarat, makanya banyak esena neraka seperti itu. Jadi hayyin itu orang yang tidak suka memaki-maki orang lain, tidak suka marah. Jadi dawuh Rasulullah, orang sekuat itu bukan orang sekuat bergulat, akan tetapi orang sekuat itu orang sebisa nahan amarah, dan itu sangat sulit kita lakukan. Tapi insya Allah dengan kajian ini kita akan berusaha untuk menjadi tidak pemarah, tak marah. Dan itu memang sulit sekali. Jadi kenapa? Karena memang surga itu akan didapat bagi orang-orang yang memang Masya Allah sangat luar biasa sekali usahanya. Jadi untuk tidak marah dalam sehari semalam itu sulit. Makanya kenapa sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surga pahalanya, karena sulit kita lakukan. Tapi insya Allah ngereng bersama-sama. Kadang marena nyampe Roma misalnya gelak semang kata Roma ampun rapi, mainan anak sudah dirapikan semua, mare asasa mare arakora mulai ke Roma, mare narak Quran posak boleh, akal acer boleh. Nah ya Allah sabar. Dan memang hayyin, orang yang Allah haramkan baginya hayyin, termasuk hayyin itu tidak mudah marah, tidak suka marah-marah, tidak suka maki-maki orang lain. Nah, tidak suka maki-maki orang lain, misal bagaimana kuleban sampean sateja, bagaimana untuk tidak menyakiti orang lain dengan lisan kita, karena al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah tidak menyakiti muslim lainnya dengan tangan atau lisan kita. Tangan dengan lisan, perbuatan dan lisan kita. Perbuatan dan lisan kita. Kemudian yang kedua yaitu adalah layyin. Siapa layyin itu? Yaitu orang yang selalu menginginkan kebaikan orang semalolo tero ala aqua kebagusan ke orang lain, bagus ke orang lain, hubungannya seperti itu. Selalu lemah lembut ketika berbicara dengan orang lain, selalu menginginkan kebaikan antara sesama manusia, mapunga orang lain, terus ketika berbicara dengan orang lain lemah lembut.
melarat. Melarat. Tidak hanya dengan orang lain, nah, kadang dengan orang lain lemah lembut, dengan suami kita deng nyarodeng. Dengan suami kita deng nyarodeng. Kau orang lain, masya Allah, tingkat temun ben orang lain lembu penyapa nah. Ken mun kalage napa deng nyarodeng, tak belik macam puales tak belik. Nah itu yang termasuk selain kita juga durhaka pada suami kita tidak termasuk orang yang lain, yang mana lain itu adalah 4 golongan yang haram baginya masuk neraka, ya. Lemah lembut. Dan semoga dengan hari ini kita kajian ini kan tujuannya seperti itu, tujuannya keangkui ajar bagaimana kita memperbaiki diri kita, keluarga kita khususnya, dan umumnya untuk orang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah qoribin. Qoribin itu adalah orang yang akrab, yang ramah, mudah diajak bicara, kemudian senantiasa senyum ketika bertemu dengan orang lain. Itu yang dimaksud dengan qoribin. Jadi dia mudah diajak bicara. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada orang lain ngomong dengan kita abu debu sarang kula sarang panjenengan sateja, apa ya, kita tidak membuang muka arasah apa cek engkau lah tahu, apa cek engkau lah tawan benruah misal, ya. Jadi menghargai, mudah diajak bicara, kemudian senantiasa tersenyum ketika bertemu dengan orang. Nah, insya Allah ini mudah untuk dilakukan, ya. Ketimbang yang pertama suka marah ya. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah sahl. Kullu hayyinin layyinin qaribin wa sahlin. Kemudian yang keempat adalah sahl. Sahl ini adalah sahlun. Apa artinya sahlun? Bil lughatil arabiyyah mudah, gampang, mudah. Apa yang dimaksud sahl? Sahl itu adalah mempermudah urusan orang lain. Jadi misalnya magampang urusan orang lain, terutama misal tanah yang ada di keluarga dulu, tanah butuh bantuan kita baik dari materi atau tenaga, dari tunya atau tenaga, bantuan kita permudah. Kasih, mau beda orang nginca mah kasih, asal kita punya. Beda orang sawo tangga misal, andi bisa lebih kasih, tapi mau tak lebih tak apa, tak beri tak apa, ting lagi. Ting beri tak termajar. Kan terjadi biasanya saya mau tahan ngasih banyak, mempermudah urusannya, mempermudah urusan orang lain. Karena apa? Balasannya Allah akan mempermudah urusan dirinya baik di dunia dan di akhirat. Jadi misal itu contoh minta utang, kasih kalau misal uangnya lebih, tapi mau tak lebih, kita masih butuh, dia butuh, tidak apa-apa tidak dikasih misalnya. Seminta apa nyerotang, hanya lemah lembut ketika mau pinjam. Nah, kenapa orang yang mempermudah urusan orang lain itu akan Allah mudahkan urusannya baik di dunia dan di akhirat. Malah sampai pun apa? Gula pernah di rumah sakit itu, rumah sakit sering ke sana kemarin, tapi semoga tidak ke sana lagi. Amin.
Di rumah sakit itu bahkan di dinding-dindingnya itu tung gedung akak desa beda bacaan, sudahkah hari ini Anda mempermudah urusan orang lain? Beda bacaan sekak itu. Karena mungkin kalau kula mikir, oh ya Allah, ini ada di hadis itu, di rumah sakit pun ini ada kayak ngain gitu. Rumah sakit kamar atas kalau tidak salah di Salce itu ada, sudahkah hari ini Anda mempermudah urusan orang lain? Kalau nggak salah kalimatnya muntak kaleruah kalimat sekak dinto. Jadi itu kenapa ini berkaitan dengan nyambung dengan hadis yang tadi sahlin, yaitu orang yang mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Man yassara ala mu'assirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Jadi ada 4 hadis, ada 4 golongan. Dalam hadis itu ada 4 golongan yang Allah haramkan baginya api neraka. Kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Sahlin hanya 4 ya, hanya 4. Kak, namun 4 insyaallah menabi kita usahakan kalako sempak ini insyaallah sesuai dengan janji yang ada dalam hadis itu, Allah haramkan kita untuk masuk neraka. Tuh, amin. Jadi kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Jadi hayyin itu tidak suka marah, tidak suka memaki orang lain. Kemudian layyin itu adalah lemah lembut. Kemudian qaribin itu adalah mudah akrab, mudah diajak bicara, selalu senyum ketika bertemu dengan sesama. Kemudian yang keempat, sahlin, mempermudah urusan orang lain. Dah mungkin sakak dinto saos tak apa sakoni asalkan selalu kita ingat dan senantiasa kita punya iktikad, punya komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Insya Allah itu akan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Cukup sakak dinto dari Beten Kaula. Insya Allah kita sambung lagi nanti bulan depan dengan tarjuman, kitab tarjuman. Seperti yang Ketua Peradaban DPW Palengan tadi sampaikan, kajian bulan depan akan diadakan di Pakes ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.